Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Jelang Ramadan dengan NIM C24012111060 dari kelompok 7 mata praktikum biologi perikanan. Kali ini saya akan membawakan micro teaching mengenai materi analisis makanan ikan. Nah, yang pertama diketahui dulu bahwa makanan ikan dan kebiasaan makan itu berbeda. Makanan itu merupakan organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan kebiasaan makan atau feeding habit itu merupakan tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Nah, berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan itu dibagi menjadi dalam 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang menjadi pembeda yang jelas pada ketiga kelompok besar ini itu berada pada panjang ususnya. Kalau herbivora itu panjang ususnya itu panjangnya melebihi panjang tubuhnya, jadi lebih panjang. Gimana? Sedangkan kalau karnivora itu panjang ususnya itu tidak terlalu panjang. Kenapa bisa begitu? Karena dalam mencerna pada proses pencernaan herbivora itu kan memakan tumbuhan. Itu seratnya itu di prosesnya lebih lama sehingga proses pada ususnya itu lebih panjang daripada karnivora yang memakan daging. Nah, dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan ikan, dapat disusun urutan kebiasaan makanan ikan. Urutannya itu meliputi yang pertama makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit. Serta yang terakhir makanan tambahan, yaitu jenis dengan jumlah yang sangat sedikit pada tubuh ikannya. Nah, di samping itu juga terdapat makanan pengganti, yaitu merupakan makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis terakhir ini atau jenis makanan pengganti ini sangat bervariasi. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek makanan ikan. Yang pertama itu ada indeks preponderans atau indeks bagian terbesar. Nah, selanjutnya ada luas relung yang terbagi menjadi dua, yaitu jenis ikan generalis, yaitu ikan yang memakan banyak jenis atau spesies, dan ikan spesialis atau yang memakan hanya pada satu target saja. Yang selanjutnya ada tumpang tindih. Tumpang tindih itu merupakan kondisi di mana dalam suatu tempat itu terdapat dua spesies ikan atau lebih yang memakan memakan spesies ikan yang sama. Yang selanjutnya ada panjang usus relatif yang terbagi menjadi 3 yang tadi, karnivora, herbivora, dan omnivora. Dan yang terakhir ada ISC atau Index of Stomach Content atau indeks isi lambung, yang dimana meliputi kalau nilai ISC besar artinya lambungnya penuh, sedangkan apabila nilainya rendah isi lambungnya relatif kosong. Ada pula prosedur praktikum yang kami lakukan tadi di laboratorium biologi perikanan. Yang pertama analisis mengenai makanan ikan ini, prosedur yang pertama itu usus dan lambung itu dikeluarkan dari tubuh ikan. Nah, kita menggunakan sampel yang sudah digunakan pada praktikum pertumbuhan, jadi usus dan lambungnya sudah dalam kondisi diawetkan. Jadi tinggal dikeluarkan dari dalam botol jar. Yang selanjutnya itu pisahkan lambung dan usus. Setelah itu timbang, yang pertama itu lambung, dan yang kedua timbang lambung dan usus. Kenapa harus lambung dan usus? Karena apabila ususnya saja yang ditimbang itu tidak mewakili isi makanan pada usus, karena di usus itu makanannya tidak terlalu mewakili gitu. Yang selanjutnya itu keluarkan isi makanan pada lambung dan usus. Apabila pada lambung itu dibuka lambungnya dan dikerik isi makanan yang ada di dalam lambung, dan apabila pada usus itu dikeluarkan dikerik juga sampai keluar gitu, lalu dikumpulkan sisa makanan yang ada di dalamnya. Setelah itu timbang isi makanan yang tadi telah dikeluarkan dari lambung dan usus. Selanjutnya itu encerkan makanan yang dikeluarkan tadi dengan Aquades dengan rasio 1:4. Jadi 1 itu isi makanannya dan 4 itu Aquadesnya. Selanjutnya apabila sudah diencerkan itu diaduk dengan
merata agar mencampur dengan aquadesnya. Setelah itu gunakan pipet untuk meneteskan sampel airnya tadi ke preparat, lalu tutup dengan cover glass. Amati itu sampai 3 kali ulangan. Nah, setiap ulangan itu mengamatinya dengan 5 lapang pandang. Jadi total ada 15 foto sampel. Oh ya, selanjutnya juga didokumentasikan setiap lapang pandang. Setelah itu apabila sudah dengan total 15 foto dari tadi yang 5 lapang pandang dengan 3 ulangan, selanjutnya diidentifikasi siapa saja makanan yang ada di perut ikan. Nah, setelah diidentifikasi itu juga dicatat dan dimasukkan ke dalam sheet-nya. Kalau tadi yang kelompok kami terdapat di perut, di dalam lambung dan usus ikan itu terdapat ikan juga, dapat dilihat dari ada sisik di dalam lambungnya, dan ada beberapa plankton, fitoplankton dan zooplankton. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurangnya mohon dimaafkan. Dadah. Hehe.